Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja. Pertemuan kali ini kita akan belajar bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Kali ini kita akan belajar tentang Excel pada materi rumus dan fungsi. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah fungsi if. Nah, untuk fungsi sendiri itu ada beberapa fungsi, ada statistika juga, kemudian ada lookup. Untuk saat ini yang akan kita pelajari adalah fungsi logika if. Nah, dalam logika if, operator yang sering kita gunakan beserta dengan fungsi-fungsinya sebagai berikut. Untuk tanda kurang, artinya kurang dari ya tanda-tanda ini. Kemudian ada sama dengan, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Jadi ada kurang dari, sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Ini yang kadang-kadang sering membingungkan untuk anak-anak ya. Kurang dari sama dengan berarti kurang dari, kemudian ada tanda sama dengannya, angka yang disebutkan itu ikut atau termasuk. Begitu juga dengan lebih dari sama dengan. Misalkan kurang dari sama dengan 7, berarti dimulai dari 7, 6, 5, dan seterusnya. Lebih dari sama dengan 7, berarti 7 ikut, 7, 8, 9, dan seterusnya. Tetapi jika tidak ada sama dengannya, misalkan hanya kurang dari, berarti nilai atau angka yang disebutkan itu tidak termasuk. Misalkan kurang dari 7, berarti mulai dari 6, 5, dan seterusnya. Lebih dari 7 berarti 8, 9, dan seterusnya. Semoga untuk operator ini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian untuk fungsi if, ya, fungsi if itu berfungsi untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Sekali lagi saya ulangi, membandingkan dua keadaan atau lebih. Nah, rumus fungsi if itu sendiri yaitu semua rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Saya ulangi, semua rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan, kemudian if, kemudian syarat 1, kemudian koma, jawaban 1, koma, jawaban 2, dan seterusnya. Oke. Ketentuan di dalam fungsi if yang pertama ya, jika syarat dan jawaban berupa karakter atau karakter digabung dengan angka, karakter itu seperti tanda baca, kemudian A, B, C, D huruf, itu disebut dengan karakter. Jika syarat dan jawaban berupa karakter atau karakter digabung dengan angka, maka penulisannya harus diapit dengan tanda petik 2. Tanda petik 2. Contohnya, semangat harus ada tanda petik 2-nya. Contoh lagi, SMPN 2 spasi sedati. Ini harus ada tanda petiknya. Walaupun di situ ada angka, tapi dia digabung dengan karakter. Apa saja karakternya? Huruf dan spasi. Untuk menentukan jumlah if, maka syarat dikurangi 1. Misalkan nanti ada 2 syarat atau 2 kondisi, maka nanti if-nya ada 1. Berikutnya, jumlah tutup kurung paling belakang jumlahnya menyesuaikan jumlah if. Kalau if ada 2, maka
Jumlah tutup kurung paling belakang jumlahnya menyesuaikan dengan jumlah if. Jika if di situ ada 2, maka tutup kurungnya juga ada 2. Begitu juga misalkan hanya ada 1, maka di situ tutup kurungnya juga ada 1. Pada syarat yang terakhir hanya ditulis jawabannya saja. Syarat yang terakhir hanya ditulis jawabannya saja. Kemudian if dikatakan if tunggal atau majemuk jika pilihan kondisinya hanya 2. Jika ini maka jawabannya itu, selain itu berarti ini. Nah, itu tunggal. If majemuk dikatakan majemuk jika pilihan kondisinya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita masuk ke contoh soalnya. Contoh if tunggal. Jika ini contoh if tunggal ya, berarti hanya ada 2 kondisi. Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, jika nilai kurang dari sama dengan 75, maka tidak lulus. Oke. Kurang dari sama dengan berarti 75 ikut atau tidak? Ikut, karena ada sama dengan. Kurang dari 75 berarti 75, 74, 73 dan seterusnya. Saya ulangi lagi syaratnya atau kondisinya. Jika nilai kurang dari sama dengan 75 maka tidak lulus. Jika nilai lebih dari 75 maka lulus. Lebih dari 75 tanpa sama dengan berarti dimulai dari 76, 77 dan seterusnya, maka lulus. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya seperti ini. Sama dengan jika atau if, jika buka kurung, nilai ya ini nilai kurang dari sama dengan dimasukkan tandanya, kurang dari sama dengan 75, kita berikan jawabannya. Jawabannya adalah tidak lulus. Tanda petik tidak lulus. Kenapa ada tanda petik? Karena jawabannya berbentuk karakter. Koma, jawaban yang selanjutnya. Jawabannya yang terakhir hanya ditulis jawabannya saja tanpa kondisi. Atau selain itu, selain kalau kurang dari sama dengan 75 tidak lulus, selain itu berarti lulus. Tanda petik lulus dalam kurung ditulis. Oke, sekarang kita coba langsung pada Excel. Oke, kita masuk di Excel-nya ya. Kita terlebih dahulu harus membuat tabel. Tabelnya berisi, karena ini adalah tentang nilai, berarti ada nama dari anak tersebut, kemudian nilai dari anak tersebut. Baru kemudian keterangannya, lulus atau tidak lulus. Ada kolom nama, ada kolom nilai. Oke, kita masukkan ke dalam keterangan ya rumusnya. Dia tidak lulus atau lulus. Sama dengan jika nilai itu ada di alamat mana, nilai itu ada di sini, berarti dia ada di kolom C. Untuk anak yang pertama atas nama Denny Setiawan, ini ada di baris berapa? Dia ada di baris ke-5. Berarti di sini untuk nilainya ditulis C5. C5. Sama dengan jika dalam kurung C5 atau nilainya Denny itu kurang dari sama dengan 75 ya. Titik koma. Nah, untuk titik koma atau koma yang ada di sini menyesuaikan settingan dari komputer atau laptop masing-masing.
titik koma tanda petik tidak lulus. Tanda petik lagi, titik koma jawabannya saja yang terakhir. Selain tidak lulus berarti tanda petik lulus tanda petik. Kurungnya ada berapa? Menyesuaikan jumlah if. Karena di sini if hanya 1, maka kurungnya juga ada 1. Kemudian kita enter. Jawabannya adalah lulus. Oke, kita coba untuk yang atas nama Aisyah, Dia, Ayu dengan nilai 70. Kita masukkan rumusnya. Setiap kali kalian membuat rumus diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan if, buka kurung, alamat nilainya. Jika nilai alamatnya di sini, kalian bisa mengetikkan C6 atau langsung diklik saja di tempat nilai yang diinginkan. Nih. Kurang dari sama dengan 75, maka tidak lulus, tanda petik tidak lulus, tanda petik. Selain itu lulus, tanda petik. Tutup kurungnya ada berapa? Tutup kurung ada 1 sesuai dengan jumlah if. Tekan enter. Oke. 70 ternyata tidak lulus karena kurang dari 75. Kurang dari sama dengan 75 maka tidak lulus. Oke. Untuk ke bawahnya, inilah fungsinya dengan menggunakan rumus itu mempermudah kita. Jadi kita tidak perlu menuliskan atau mengecek ya satu-satu. Oh 70 ini tidak lulus, 80 ini oh lulus. Atau kita harus memasukkan semuanya rumusnya, tidak. Tetapi kita bisa mengcopy atau tarik saja seperti ini. Letakkan kursornya di ujung sampai muncul tanda plus warna hitam seperti ini. Klik, seret ke bawah. Selesai, sudah jadi. Bayangkan kalau kita itu mengecek satu persatu, misalkan dengan jumlah siswa 300 siswa, kita harus mengecek satu-satu, atau kita harus memasukkan rumus satu-satu. Itu sangat susah. Tetapi dengan seperti ini langsung kita tarik saja, mempermudah kita untuk mengerjakan tugas. Apalagi untuk ibu bapak guru ya, ini sangat mudah. Silakan dicoba. Oke, untuk anak-anak silakan dilanjutkan pengisian keterangan untuk nama yang selanjutnya ya, dicoba sendiri. Kita lanjutkan materi kita ke materi yang selanjutnya, yaitu untuk if majemuk atau lebih dari 2 kondisi. Di sini saya memberikan contoh. Contohnya adalah apabila kita itu di suatu hotel ya, manajemen hotel. Di situ ada banyak sekali pilihan kamar dan kita mau memberikan hadiah. Untuk kamar A itu kamar yang terbaik, kamar B sedang, C yang paling rendah. Nah, kondisi yang pertama, jika memilih kamar A atau kamar yang paling bagus, kamar terbaik, maka nanti akan mendapatkan hadiah kaos. Kalau memilih kamar B, maka hadiahnya nanti gantungan kunci. Jika memilih kamar C, maka hadiahnya ucapan terima kasih. Nah, ada 3 kondisi. Kita masukkan seperti tadi ya. Kita terlebih dahulu membuat tabelnya. Tabel apa? Nama dari siapa yang menyewa kamar tersebut. Kemudian pilihan kamarnya, kamar A, B, C, dan baru kemudian hadiahnya. Dia nanti mendapatkan hadiah apa? Contoh, atas nama Denny Setiawan, dia memilih kamar A. Hadiahnya apa kira-kira? Kita masukkan saja rumusnya. Kita awali dengan sama dengan. Jangan lupa setiap kali rumus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian jika if dalam kurung pilih kamar A. Nah, untuk kamar itu ada di kolom dan baris berapa untuk atas nama Denny Setiawan? Ada di kolom C baris ke-6, kolom C baris ke-6 atau C6. Sama dengan A ya. A dikasih tanda petik 2 karena dia merupakan karakter. Tanda petik A
titik koma, jika dia memilih kamar A, tanda petik A, maka hadiahnya adalah kaos. Titik koma, tanda petik, kaos, tanda petik. Titik koma lagi. Jika if dalam kurung kamarnya ini tetap ya C6, karena yang kita bahas adalah Denny Setiawan, C6 sama dengan B, kalau dia memilih B, tanda petik B, tanda petik titik 2, maka dia mendapatkan gantungan kunci, tanda petik gantungan kunci, tanda petik, titik koma. Nah, yang terakhir tidak perlu if lagi, yang terakhir langsung jawabannya. Titik koma, tanda petik, ucapan terima kasih, tanda petik. Nah, sekarang kita tutup. Ada berapa if tadi? Ada 2 if. Maka tutup kurungnya juga ada 2. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita coba praktikkan langsung di Excel. Ini ada 3 kondisi, 3 if. Tadi sudah saya sampaikan, jika kamarnya C6 sama dengan A, maka dia dapat kaos. Jika C6 atau kamarnya ini dia memilih B, mendapatkan gantungan kunci, dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Kemudian kita enter. Nah, coba kita masukkan untuk kamar C, Al-Erza Elita. Coba. Semua rumus diawali dengan tanda sama dengan. If, buka kurung, kamarnya ada di mana? Kamarnya Al-Erza ini ada di kolom C baris ke-8. Kita ketik C8, atau bisa juga langsung diklik pada selnya. Klik. Kemudian titik koma. Kemudian sama dengan tanda petik A ya tadi, A. Kalau dia memilih A, titik koma, maka jawabannya apa? Kalau dia memilih A, berarti dia nanti mendapatkan kaos. Tanda petik. Titik koma lagi, jika kamar ini atau kamar yang dipilih Al-Erza ini sama dengan B, maka dia nanti akan mendapatkan gantungan kunci, tanda petik. Dan yang terakhir langsung jawabannya, ucapan terima kasih, tanda petik. If-nya ada 1, 2, atau dalam kurungnya di depan itu ada 1, 2, berarti nanti ditambahkan 1, 2. Kemudian kita enter. Karena dia memilih kamar C, maka hadiahnya adalah ucapan terima kasih. Untuk yang selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana kita tinggal tarik saja ke bawah, kita drag ke bawah, klik di sel yang ingin di copy untuk rumusnya, kemudian letakkan kursornya di ujung bawah sel sebelah kanan, klik, jangan dilepas, di drag ke bawah. Untuk kaos juga begitu, kita bisa mengklik di kaos, klik, kemudian tarik ke bawah. Untuk kaos yang atas ya, untuk ke bawahnya tadi kan belum dikerjakan. Nah, ini memudahkan sekali ya. Untuk misalkan kita mempunyai usaha apa, kita bisa menggunakan rumus atau menggunakan fungsi if di Excel. Oke, selanjutnya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Untuk yang selanjutnya ya, dilanjutkan sendiri. Silahkan mencoba sendiri untuk dilanjutkan. Oke. Untuk tugas individu akan saya jelaskan sedikit. Nanti coba kalian kerjakan sendiri. Jawabannya ada di video selanjutnya. Tugas individu, kalian buat daftar gaji PT asik-asik. Gaji pokok yang diperoleh dengan kondisinya, jika dia itu golongan A, maka gaji pokoknya adalah 1 juta.
Jika golongan B, maka gaji pokoknya 8 juta. Jika golongan C, maka gaji pokoknya 5 juta. Nah, kondisinya berarti ada tiga kondisi. A, B, C. A 1 juta, B 8 juta, C 5 juta. Kemudian nanti ada kondisi lagi, berarti nanti ada kolom nama pegawainya, kemudian golongannya, kemudian ada kolom gaji pokok. Ada baru tiga ya tadi ya. Kemudian tunjangan yang diperoleh, berarti nanti ada kolom tunjangan. Tunjangannya ada 2 kondisi. Jika statusnya nikah atau menikah, maka tunjangannya 250.000. Jika status belum menikah, maka tunjangannya 50.000. Untuk kalian yang menonton video ini, kalian bisa menyimpan dengan nama fungsi if. Silakan disimpan di folder kalian masing-masing. Nanti kalian bisa mencocokkan ke video yang selanjutnya. Langkah-langkahnya apakah sama atau tidak. Nah, kurang lebih seperti ini nanti untuk kolomnya. Daftar gaji pegawai PT Asik-Asik, ada nomor, ada nama, kemudian golongan, tadi golongan apa, status menikah atau belum, seperti ini. Baru kemudian nanti untuk gaji pokok kita masukkan rumusnya, tunjangan juga kita masukkan rumusnya. Kalau kalian misalkan sudah betul, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Tetapi kalau misalkan ada yang masih belum paham, atau barangkali kalian butuh penjelasan untuk memasukkan gaji pokok tunjangan, oke, akan saya buatkan video selanjutnya. Selamat belajar, selamat mencoba, semoga kalian berhasil. Jangan lupa setiap kali rumus harus diawali dengan tanda sama dengan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.